Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kita mata pelajaran Bahasa Indonesia di minggu kedua. Ketemu lagi dengan aku, tutor Teresa Sabin, yang akan mendampingi warga belajar PKBM menuju era digital. Fokus pembelajaran saya adalah penerapan literasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengembangan keterampilan berpikir kritis, persiapan kompetisi vokasi, dan kewirausahaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, warga belajar mampu menginterpretasi makna tersirat dalam teks visual atau infografis layanan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas penyampaian pesannya. Nah, untuk rekap minggu pertama kita yaitu membaca gambar, di mana itu ada makna tersurat, apa yang tertulis dan terlihat secara langsung, baik itu teks, warna, dan objek. Kemudian ada makna tersirat, pesan tersembunyi, maksud tujuan, dan bias di balik gambar gitu. Nah, kemudian konteks, siapa pembuatnya, untuk siapa, di mana dipasang, seperti itu. Nah, ini ada bisa teman-teman lihat pada contoh gambar tersebut. Nah, ini adalah dunia nyata kita, di mana setiap hari di Jalan Kecamatan Slebar, kita dikepung oleh spanduk, baliho, dan poster. Nah, apakah kita benar-benar membacanya, teman-teman? Nah, mengapa kita harus menganalisis lapangan, teman-teman? Kita tidak belajar bahasa hanya untuk ujian, tapi untuk bertahan hidup dan menjadi warga yang cerdas. Nah, pertama itu ada politik lokal. Memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan spanduk tercantik nih. Harus diingat ya. Kemudian ekonomi, tidak tertipu diskon palsu atau pinjaman berbunga tinggi. Kemudian kesehatan, memahami prosedur puskesmas dengan benar. Nah, seperti ini kita ada studi kasus yang pertama, yaitu bedah janji politik, ya, di mana menganalisis spanduk caleg dan pilkada. Nah, teman-teman bisa lihat objek analisisnya. Perhatikan spanduk kampanye yang sering teman-teman lihat. Nah, ini ada slogan bombastis seperti gratis sekolah, sembako murah. Nah, kemudian ada pencitraan visualnya. Seperti teman-teman bisa lihat, itu ada sering pakai peci, jas, latar belakang yang religius. Nah, apa makna tersiratnya, teman-teman? Nah, ini aku ada pertanyaan kritis untuk spanduk. Yang pertama itu, siapa yang membuat? Isinya itu partai apa kepentingannya, kemudian apa yang dijanjikan, apakah terukur atau abstrak, kemudian apa yang disembunyikan, sumber dana, rekam jejak, begitu. Nah, kemudian siapa targetnya? Apakah menyasar emosi atau logika? Nah, ini ada contoh spanduk seperti tanda kutipnya. Janji di spanduk itu seperti iklan obat pelangsing, teman-teman. Terlihat indah, tapi hasilnya belum tentu sesuai kenyataan. Nah, ini kemudian ada studi kasus kedua. Iklan komersial. Membaca trik diskon dan promosi. Nah, ini ada seperti jebakan marketing nih, teman-teman. Nah, iklan didesain untuk mematikan logika dan menyalakan emosi ingin membeli. Contoh seperti apa Pak teman sering lihat? Itu taktik umumnya ada angka besar 17%, tulisannya kecil, batas waktu atau stok terbatas untuk yang FOMO-FOMO nih. Nah, teman-teman hati-hati dengan tanda bintang ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tanda bintang kecil itu seringkali membatalkan janji besar di judul spanduk. Contoh nih, ada DP 0 rupiah khusus PNS golongan 4 tenor 20 tahun. Nah, tugas teman-teman selalu cari tulisan terkecil di poster, teman. Nah, kemudian ada teknik persuasi visual, warna psikologisnya, tokoh otoritas, kemudian ketakutan gitu.
Nah, kemudian ini ada aktivitas. Aktivitas itu kritikus pandu contohnya. Bayangkan Anda adalah seorang jurnalis warga. Bayangkan bisa teman-teman lihat pada gambar di sini. Nah, ini ada literasi digital, teman-teman, yaitu saring sebelum sharing. Seringkali spanduk di foto dan disebar di medsos dengan narasi berbeda itu hoax. Cek sumber, apakah foto asli atau editan. Kemudian cek tanggalnya, apakah ini spanduk lama yang viral lagi. Nah, kemudian kita ini ada diskusi kelompok, teman-teman. Bisa Bapak atau Ibu teman-teman ceritakan apakah pernah tertipu dengan spanduk atau berita-berita gitu, teman-teman? Nah, teman-teman, kemudian aku kasih tugas ya, tugas lapangan untuk minggu depan. Yang pertama itu ada observasi. Nah, teman-teman, temukan satu poster layanan masyarakat yang gagal atau membingungkan gitu ya. Kemudian analisis. Nah, analisis catat kenapa poster itu sulit dipahami. Nah, yang ketiga, solusi. Buat sketsa perbaikan sederhana di kertas atau di Canva boleh juga ya. Kemudian presentasi. Nah, bawa hasilnya ke pertemuan minggu depan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita itu harus jadi warga yang kritis ya. Nah, mata yang jeli melihat spanduk adalah awal dari pikiran yang jernih memilih masa depan. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi aku ya, Tutor Triana Sabin. Terima kasih partisipasinya yang aktif untuk hari ini. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.